menang 3-0 lewat gol dari Marcelino, cakep itu. Kemudian gol dari Jauhari di menit-menit akhir dan 2 gol ya dari 2 gol 1 menit 2 gol itu di menit-menit akhir. Di luar skor 3-0 saya akui itu Indonesia oke lah. Bisa menang 3-0 di Filipina. Ya, tapi kita nggak bisa keluar dari kertas ya. Filipina masih jauh di bawah kita. Jelas. Untuk kualitas. Nah, itu pertama. Yang kedua, walaupun menang 3-0, saya pribadi nggak ada kasarnya apa ya? Nggak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akasis. Kita akan menganalisa pertandingan antara Indonesia versus Timnas Filipina. Dan kini Akasis tidak sendirian. Akasis lagi-lagi bersama penganalisa ataupun pengamat sepak bola. Kita langsung sambut saja Bung Eki. Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Gimana ini setelah Lebaran ini? Apakah masih terus semangat untuk menganalisa pertandingan sepak bola Indonesia, Bung? Sangat semangat itu karena ya bagian dari hobi saya bermain dan sambil untuk mengamati. Paling enak kalau main bola ngamati pemain. Iya benar. Kalau bermainnya capek. Iya benar. Ini Bung agak di gini nih ada ini. Nah ini. Oke. Kita akan menganalisa pertandingan ini. Gimana timnas Indonesia dari Indra Sapri ini dengan strategi juga di pertandingan kali ini, Bung. Anda pasti jelas begitu tahu. Oke, thank you Akasis. Udah ngasih waktu untuk ke acara podcastnya. Sebenarnya nggak bukan untuk menganalisis, bukan karena saya jago menganalisis, karena suka aja menganalisis pertandingan, suka ngomenin lah. Ya, kalau main bola mah nggak jago. Kalau dibilang kalau setiap manusia itu lebih jeli untuk mengamati daripada prakteknya. Nah itu. Namun yang diamati ini bukan sembarang pemain, ini timnas Indonesia, Bung. Ya, tapi timnas Indonesia kalau nggak diamati, nggak ada kritik, itu nggak akan ada evaluasi untuk jadi. Anda percaya kritik membangun dengan membuli itu perbedaannya bagaimana? Asal jangan sampai penekanan yang sangat kasar. Saya setuju. Ini menarik. Kita langsung saja kita balik lagi. Kita jangan basa-basi pertandingan kali ini. Sebenarnya kan untuk ditunjuk jadi pelatih Indra Sapri itu kan begitu dadakan ya. Dadakan. Tidak ada persiapan karena yang di awal ditunjuk itu kan Piala Dunia. STY. Pertama Piala Dunia. Dari kecil sampai dari umur yang bawah sampai senior kan dipegang sama STY. Sekarang diserahkan jabatan langsung ke Indra Sapri. Berarti mau nggak mau Indra Sapri harus meracik pemain-pemain yang ada. Bukan pemain-pemain yang dia inginkan. Iya. Seleksinya, Bung, juga nggak panjang. Beda dengan Indra Sapri zaman dulu. Itu ya. Zaman dulu kan Indra Sapri apa yang dia inginkan dia belusukan, cari orang satu ambil. Sekarang ya apa adanya. Dengan ada apa adanya, tapi kita percayakan aja sama pelatih. Kita nggak bisa meremehkan Indra Sapri karena begitu banyak di CV-nya dia, begitu banyak prestasi dia yang bisa mengangkat derajat Indonesia menjadi juara ya waktu itu AFF. Juga beliau selalu mengamati, sering datang melihat Indonesia main, entah itu U17, U20, U23. Itulah Indra Sapri. Itu yang saya suka di Indra Sapri. Sangat-sangat benar. Saya juga pengennya kayak Indra Sapri karena Indra Sapri suka mengamati, saya juga suka mengamati. Jelas. Nah, yang saya amati sekarang Indra Sapri, dia nggak pernah merubah sistem yang dia dari dulu zaman Evan Dimas. Dia nggak pernah merubah sistem formasi, nggak pernah merubah sistem permainan. Dia tetap pakem dia 1-4-1-2-3 atau kita bisa dibilang 4-3-3 untuk itu. Apakah dengan formasi tidak berubah nantinya? Apakah akan mudah dibaca pemain timnas Indonesia? Dengan era sekarang Anda bisa lihat Pep Guardiola di Manchester City. Ini menarik. Jadi 5 bertahan, 5 menyerang. Karena ada DMF, Bung, 2. Ini John Stone. Nah, kita jangan ke contohnya ke luar negeri aja ya, karena luar negeri ya memang jauh dari level kita. Namun menarik untuk berubah formasi. Menurut Anda Indra Sapri, apakah harus ada perubahan? Kalau untuk kita melihat Pep Guardiola, kita sudah terlalu sangat jauh. Kenapa? Saya setuju. Indra Sapri yang sekarang pakemin itu adalah pakeman Pep Guardiola zaman baru-baru muncul. Benar. Tapi sekarang Pep Guardiola sudah implementasikan formasi 4-3-3 di saat off ball, di tanpa bola. Di saat megang bola on position itu jadi formasi 3-4-3. Benar. Itulah yang kehebatan Guardiola sekarang.
merubah strategi megang bola dengan tanpa bola, berubah formasi. Benar sekali. Apalagi dia kan udah di Bayern Munchen, pengalaman banyak. Dan sekarang kita nggak bisa dibandingin meratakan Indra Sapri dengan itu, tapi kita bisa kita ambil lah kata contohnya, atau kita ambil sistemnya Pep Guardiola dengan itu. Nah, sistem yang zaman itu kan pernah dipakemin Indra Sapri di zaman yang Evan Dimas. Dia bisa jadi juara. Ya bisa jadi juara karena dia pakai pakem itu. Itu ya waktu lawan Korea ya. Lawan Korea itu sebelum sesudah juara. Sesudah juara. Juara baru Korea lolos ke Piala Asia. Menarik, Itu prestasi yang baik dari Indra Sapri. Sangat baik. Seumur-umur saya nonton timnas, zaman Evan Dimas lah yang enak ditonton. Pertama, kedua zaman Luis Milla samanya Lili Pali. Namun Luis Milla baru berapa tahun? 2 tahun ya sudah selesai. Karena kan balik lagi ya itu mah Bapak. Bedanya lagi Sintayong alhamdulillahnya masih dipercaya karena pelatih tidak bisa dengan 2 tahun 3 tahun, harus 5 tahun tidak bisa ya out. Kini analisa ini Bung, analisa kita. Oke, langsung ke pertanyaannya. Kalau nanti kita bisa sajalah nanti untuk berbincang-bincang kembali dengan Bung Eki ya. Oke, kita dari analisa ini Bung, menang 3-0 lewat gol dari Marcelino, cakep itu. Kemudian gol dari Jauh Hari di menit-menit akhir dan 2 gol ya dari 2 gol 1 menit 2 gol itu di menit-menit akhir. Saya melihat pertandingan ini, menganalisa, diserahkan kepada Anda apa saja formasi, pemain, kekurangan, kelebihan dari timnas Indonesia dari Indra Sapri sekarang, Bung. Di luar skor 3-0 saya akui itu Indonesia oke lah. Bisa menang 3-0 di Filipina. Tapi kita nggak bisa keluar dari kertas ya. Filipina masih jauh di bawah kita. Jelas. Untuk kualitas. Nah, itu pertama. Yang kedua, walaupun menang 3-0, saya pribadi nggak ada kasarnya apa ya? Nggak ada greget, nggak ada main cantiknya. Emang oke lah skor akhir yang jadi utama. Penting itu. Tapi prosesnya yang penting. Nah, itu dia. Saya nggak begitu menikmati permainan Indonesia hari ini walaupun menang. Gimana menurut Anda pemain dari lini tengahnya, Bung? Ada di sana ada siapa saja tuh? Ada. Untuk lini tengah kan kita ada trio Beckham, Marcelino sama si Ananda. Nah, di 3 itu emang Ananda oke lah jadi jangkar untuk zamannya Indra Sapri dulu. Julpiandi dengan Rubianto ganti-gantian. Untuk sekarang Ananda di jangkar. Untuk saya pribadi Ananda masih kurang karena Ananda masih butuh partner. Ananda masih ditinggalin sendirian di tengah. Karena Marcelino dengan Beckham fokus untuk menyerang. Tidak ada penyeimbangnya. Jadi dua-duanya menyerang, langsung ketemu dari serangan balik ketemu langsung ke Ananda. Enggak ada untuk memotong di kalau bahasa main PS mah CMF-nya. Oke. Berarti bisa dibilang duet dari Marcelino dan Beckham bentrok ya, Bung? Sangat-sangat bentrok karena emang satu karakter. Apakah Anda setuju Robby Darwish masuk? Tapi kan tidak dipilih, Bung. Ya, sebenarnya karakter Robby Darwish tuh sebenarnya emang dibutuhkan. Cuman kalau Robby Darwish masuk pun kayaknya akan bentrok juga dengan Ananda, sama-sama DMF. Cuman karena di Persib itu DMF-nya nggak pakai DMF murni. Itu pakai Mark Klok dengan Robby Darwish 2. Itu kayaknya bisa lah untuk diselipin Ananda, Robby Darwish dengan Marcelino. Si Beckham di Persib pun sering dipasang di sayap kiri. Benar. Beckham kalau ada Robby Darwish ya bisa menggantikan posisi dari Witan. Witan sendiri bagaimana menurut Anda ini? Nah, ini yang menarik, Bung. Yang menarik dari Witan, saya dari munculnya Witan ke dunia sepak bola bukan saya untuk merendahkan Witan. Saya dengan dengan berat hati saya kurang menyukai karakter Witan, dengan berat hati kurang menyukai cara bermainnya Witan. Dari segi apa saja kritikan Anda untuk Witan Sulaiman? Untuk kritikan apakah dari posisi, dari bermain, dari visi banyak, Bu? Nah, itu. Untuk posisi pun kan pasti bagian pelatih juga bingung. Ini si Witan tuh playmaker atau sayap kiri? Playmaker murni atau sayap kiri? Yang sering kita lihat, yang sering kita tonton, Witan itu di sebelah kiri terus. Benar. Tapi kadang juga ada di tengah. Tadi kalau kita lihat Witan mainnya agak lambat untuk mengoper, delay dulu.
Itu yang saya kurang suka dari Witan. Karena dia sangat-sangat terlambat untuk mengambil keputusan. Entah itu dia menyuting, entah itu dia ngegocek. Gocekannya oke, tapi terlalu lama gocek itu jelek. Berarti pengalaman jam terbang tidak mempengaruhi, tidak banyak berarti. Mungkin dia kan di luar negeri, di timnas senior, apalagi pengalamannya banyak, tetapi tidak bisa menopang seperti Marcelino, Bung. Marcelino bagus ini. Nah, kalau untuk dia berkiprah di luar negeri, saya angkat topi, dia emang oke lah dia di luar negeri. Tapi kalau untuk kualitas, dilihat dari pemain SEA Games yang sekarang, untuk kualitas yang benar-benar murni dia, fix bisa masuk main di luar negeri. Marcelino, dia benar-benar, kita lihat tadi tuh permainan Marcelino, dia sangat cair, dia sangat skillful, dia sangat mentalnya baik, dia sangat tenang. Nah, dia udah pantas untuk main di luar negeri. Untuk Witan itu itu kalau untuk saya, Witan terlalu dibesarkan oleh media. Wow, kenapa itu? Witan terlalu dibesarkan karena media, karena skill ya tadi saya bilang, saya cuma nggak suka kebanyakan gocek sama kelamaan. Ya, saya setuju kalau ketika pelatih ataupun transisi untuk menyerang ada yang delay, harusnya dioper, hilang momentum, Bu. Mati momentum. Kita bisa kita langsung ke sayap, Bung. Setelah Anda mengkritik Witan, apakah ini sayap dari sektor kanan dari pemain Persik Kediri ini, Bung? Gimana lagi-lagi ini? Saya melihatnya dia kebingungan, Bung. Nah, itu karena Witan dia menang jam terbang. Kalau Witan jam terbangnya sama kayak sayap kanan, bakal sama permainannya. Ngerti ya maksud saya, Bung? Mengerti, Bung. Diganti baik dengan siapa? Paturo, bukan itu apa yang ngegolin ketiga itu. Nah, itu. Sama saja, tidak rubah. Apa ini berarti rotasi nantinya main lagi nanti tanggal berapa? Tanggal 4. Apa ini dari menurut Anda masukan untuk Indonesia? Kalau kita lihat dari komposisi cadangan itu sangat-sangat minim juga. Minim lah ya, saya sangat minim. Karena saya untuk timnas SEA Games, timnas AFF U23, itu saya pasti berpatokannya sama zamannya Indra Sapri dan Evan Dimas. Itu saya sangat mengagung-agungkan timnas zaman itu. Dikitakannya, Bung. Fisiknya, Bung. Bukan masalah menang kalahnya, tapi saya senang kalau main bola ngalir gitu. Benar. Berarti ini 90 derajat terbalik dengan pertandingan ini, Bung. Sangat-sangat. Apalagi gol 2 terakhir pun gol kecapean. Gol Filipina udah menurut saya percaya dirinya Indonesia di menit 89 gol kedua itu momen yang baik. Kalau momen ke bawah hancur lah. Bisa dibilang berantakan. Anda melihat untuk main dengan rapi, long pass ini Anda setuju gak? Long pass sedangkan pemain Filipina itu tinggi tidak ngepres, Bung. Kalau long pass, saya cungin jempol cuma satu, Marcelino untuk masalah long pass. Marcelino nggak pernah, jarang saya tadi lihat ada miss long pass. Dia ngelong pass ke kiri, long pass ke kanan, dia selalu tepat posisinya. Untuk kayak si Ananda tadi juga ada apa? Ada momentum dengan Marcelino itu kan pemain tengah. Orang masa habis ngoper langsung ngahulang makan gitu. Masa melamun, itu kan pemain tengah tidak boleh begitu, Ananda. Nah, itu yang harus dievaluasi secepatnya oleh Indra Sapri. Saya juga kurang tahu komposisi di pertahanannya. Nah, tapi kalau untuk saya bukan masukan ya. Kalau saya jadi Indra Sapri, saya untuk Ananda dikesampaikan babak ke pertandingan di tanggal 4 Ananda. Kalau saya jadi Indra Sapri, saya akan mencadangkan Ananda. Dewa enggak, saya tarik ke tengah. Itu kan gak apa-apa Anda. Kalau kita bisa menoreh dari Ananda ini dari PSM Makassar, emang pemain ini pemain pengangkut air yang sangat luar biasa. Tapi itu kita nggak bisa pungkiri itu disupport sama Pluim. Oh iya, benar. Dia disupport sama Pluim. Benar-benar. Hampir ya ditutupi lini tengahnya. Benar. Ya itu kan, ya itu untuk kalau Anda ya. Tetapi kalau nanti juga kita bisa saksikan apakah disimpan kembali atau tidak. Kini menurut Anda, kita berbicara dengan striker timnas Indonesia, Ramadan Sananta. Dia baik di PSM Makassar berkat Pluim juga tidak jauh berbeda.
Apakah menurut Anda Sananta bisa dibilang tipikal dia itu striker murni, pembagi, dan saya masih kebingungan untuk menilai siapa Sananta. Untuk Sananta itu karakternya striker murni. Cuma kekurangannya Indonesia semenjak zamannya Bambang Pamungkas kita nggak punya talenta striker murni. Budi Sudarsono bisa dibilang bagus gak? Budi Sudarsono itu striker liar. Oh iya. Benar-benar striker murni Bambang Pamungkas. Kurniawan itu kan sebelum Bambang. Berarti PR sekarang Kurniawan dong. Ya, zaman dulu kita ada Kurniawan, ada Bambang Pamungkas, ada Ilham Jayakusuma. Oh, Ilham Jayakusuma. Itu striker murni haus gol. Kita terakhir di Bambang Pamungkas. Sebenarnya kita tarik ke belakang, setelah Evan Dimas kita ada nemu satu talenta. Siapa bang? Setelah Boas itu kita nemu satu talenta. Ada namanya striker Sadam. Itu sangat-sangat striker murni. Sadam yang kidal itu. PSS. Oke. Jangkung. Kan dia cedera, performanya menurun, Bung. Itu kalau saja dia bisa menjaga cederanya. ACL itu, Bung. Ya kalau dia nggak kepotong dengan cedera. Oke, benar. Dia bisa jadi the next Bambang Pamungkas. Untuk kita terlalu melebar. Untuk pertandingan tadi Sananta sangat-sangat kebingungan. Tapi kita nggak bisa menyalahkan Sananta. Kita balik lagi ya, striker bakal gacor kalau tengahnya juga mensupport. Oke, berarti kita kehilangan lagi sosok striker seperti Sadam. Ya. Dimas ya itu kan senior. Kalau Sananta, nah itu Dimas. Oke, Dimas. Usianya Sananta 19 tahun kalau gak salah. Ada Arkan Bung dari U17, dia masih usia 15 Bung. Tetapi dia dipercaya bermain di Persis Solo. Ya, menarik sekali. Balik lagi. Ini pentas internasional. Kita nggak bisa pakai pemain-pemain yang minim dengan pengalaman. Benar. Kita bawa nama Indonesia. Kita nggak bisa di SEA Games ya. SEA Games coba-coba gitu kan gitu. Indonesia belum pernah juara 32 tahun SEA Games. Sangat lama itu terakhir pas saya mau lahir itu. 32. Ya, oh, berarti 32. Anda lebih senior dari saya. Dan bisa Anda lihat juga apa keistimewaan dari pemain Filipina. Sehingga ya kesulitan Indonesia, padahal nggak ngepres amat sih kalau bisa dilihat. Itu Anda bisa lihat striker yang jangkung itu dribblenya gak bisa dia. Terus apa kacan kuka. Kalau itu ditonton itu sama kayak saya lah itu permainannya itu. Oh sama Anda ya. Jarang-jarang latihan berarti. Ya, kenapa? Itu harusnya jadi satu titik momentum Indra Sapri ngelihat kelemahan itu. Benar. Sebenarnya kalau ya strikernya kayak saya mah nggak usah dijagain gitu. Nah, high press aja. Berarti tadi gak ada sama sekali setengah lapang. Kenapa? Apakah Indra Sapri takut kebobolan atau gimana? Padahal pemain back kita itu sudah benar-benar pengalaman sangat luar biasa. Rizky Ridho. Kita nggak bisa menyalahkan Indra Sapri, balik lagi. Kini pertandingan pertama. Emang untuk semua turnamen pertandingan pertama itu yang paling vital. Oke, setuju. Itu pertandingan pertama itu momentum titik balik di pertandingan selanjutnya. Pertama, dia pasti demam panggung. Kedua, dia pemain-pemain belum tahu medan-medan lapangannya seperti apa. Benar. Bisa dikatakan waktu Piala Dunia, Bung, Argentina, Arab. Itu pertandingan pertama, tapi luar biasa, epic ya Argentina. Kita kembali lagi ke Indonesia. Apakah dengan skor 3-0 ini Indonesia akan percaya diri untuk pertandingan selanjutnya, Bung? Kalau untuk pertandingan selanjutnya, kalau untuk sampai lolos ke semifinal, saya berani bertaruh berapa? Karena Indonesia, Bung, selalu lolos. Pertama itu selalu lolos. Kedua, kita ada di grup yang kurang neraka. Ya, tapi nanti semifinal. Nah, itu Vietnam, Thailand. Itu dia sebenarnya. Jangan bersenang hati dulu Indonesia. Ya, benar. Justru itu di saat kita santai-santai di semifinal itu, waduh, ujian yang sangat berat. Oke, Bung, tadi Anda agak lupa nih tentang penalti lawan Filipina, Bung. Anda ada lupa ya? Anjay, ini kita ngerekam 2 kali gagal, tapi gak apa-apa lah. Rizky Ridho, Bung, gimana itu sebagai kapten? Anda pasti lupa lagi. Itu
Bisa dibilang tidak nge-support, menurut saya tidak nge-support striker. Ada satu momen. Ya benar Bung Akasis ya. Sok, ya. Itu ada satu momen-momen yang sangat fatal. Ini bentar dulu. Ini kita udah ngobrol ada 18 menit mungkin. Gak kerekam oleh kameranya cuak. Tapi gak apa-apa lah. Ya, namanya. Sedikit kesal, namun ya Pak Eki dengan berbesar hati untuk kembali lagi syuting. Dan ya analisanya Bung cukup inilah. Kita balik lagi ke momentum tadi yang sudah dibahas sebenarnya ya. Oke. Sebenarnya itu udah 2 kali. Udah mau pulang ini, udah mau pulang. Lihat itu, aduh. Ya, ada malam sedikit. Itu momentum kalau saya yang jadi kepelatihan di Filipina, itu satu momentum yang harus dimanfaatkan. Kenapa? Karena yang seharusnya Filipina itu hancur lebur di saat penalti 2-0 itu kill the game bisa, itu udah jadi kill the game. Harusnya itu bisa jadi epic comeback buat Filipina. Anginnya ke Filipina, kalau ke Filipina minimal 1-1. Iya. Tapi kan kita balik lagi, kualitas skill, kualitas individu Indonesia masih di atas Filipina. Nah, di kejadian itu saya ngambil ngambil satu, kenapa sih harus Rizky Ridho? Saya setuju, Bung. Tadi kita berdebat, biasanya kan Rizky Ridho gak nipu, cuman ke pojok kiri dari kiper biasanya sering flashing. Tapi ini malah itu gerakannya juga ketebak, Bung. Gerakan back bakal kebaca sama kiper. Jelas. Gerakan tendangan striker atau meski itu ke pojok, Bung. Kecuali sekelas Ramos, bos. Ya. Kalau Rizky Ridho merasa dia sekelas Ramos, dia bisa panen. Tapi kan Rizky Ridho Rizky Ridho. Iya. Nggak bisa. Kalau untuk itu sangat fatal. Itu bisa dibilang Anda itu bisa dibilang egois, atau itu instruksi dari pelatih. Kalau ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Rizky Ridho egois karena dia memakai ban kapten. Yang kedua, itu kesalahan fatal Indra Sapri. Itu kan sebagai pelatih kepala. Kenapa dia nggak ngambil instruksi? Rizky Ridho ngemegang bola. Biasanya sekelas timnas kapten itu sudah ditentukan siapa yang mengambil tendangan bebas jarak jauh, siapa yang mengambil tendangan bebas jarak dekat, corner sampai penalti. Di sekelas timnas, di sekelas main PS pun itu sudah ada. Ada dari nilai-nilai shoot dari penalti. Di saat main PS pun sebelum bermain kita bisa menentukan siapa aja yang nendang-nendangnya. Tapi ini kenapa harus Rizky Ridho? Kenapa enggak Ramadan Sananta? Itu kalau Ramadan Sananta. Mental si Ramadan Sananta bakal jadi top skor. Bisa jadi. Ramadan Sananta barusan pertandingan tersebut sangat-sangat buntu. Yang tadi saya bilang, buntu bukan karena Sananta kualitasnya jelek, karena supportnya belum ada. Dari sayapnya juga belum ada. Dari sayap belum ada. Tapi dia, Bung, berjalan baik sebagai pemantul malah. Ya, itu malah seorang striker itu memang. Sekarang striker yang modern bukan hanya untuk mencetak gol. Tapi kan tetap striker is striker yang dinilai gol. Sehebat Haaland pun kalau golnya sedikit pasti kena kritikan. Ini mungkin agak gak ada yang kita bahas atau tidak, karena ini kita sudah 3 kali rekod automatik rekamannya putus. Dan ya terima kasih kepada Bung Eki. Thank you. Apapun pembahasan yang kita bahas, semoga dapat diterima oleh kawan-kawanku yang selalu suka dengan mengamati sepak bola Indonesia ataupun dengan penggemar sepak bola. Terima kasih waktunya untuk Bung Eki Time. Lancar selalu usahanya apapun itu. Dan ya, Akasis pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Eki.